Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maja Rohim ingin mempresentasikan atau menjelaskan dari web yang sudah kami buat dari kelompok yang terdiri dari saya Ahmad Rohim, Ahmad Arizal dan Lailatul Fitria. Web ini dibuat berdasarkan untuk kebutuhan para petani, yakni digunakan sebagai bahan acuan untuk mereka dapat melihat bagaimana sistem pola dari pertanian kedepannya. Karena apa? Dengan menggunakan web ini kita dapat melihat cuaca, lalu dapat melihat yang namanya bibit atau varietas apa yang cocok untuk kita tanam dan lain sebagainya. Nah, untuk web pertanian ini sendiri pada dasarnya dibuat untuk memudahkan para petani, dimana ketika petani nanti akan menanam sebuah tanaman, mereka dapat melihat sekarang cuacanya seperti apa, lalu bibit yang cocok digunakan itu apa, lalu untuk masa panennya itu seperti apa dan semacamnya. Jadi masa panennya itu berapa lama dan seperti itu. Nah, di sini ada menu tim, ada juga yang bertujuan yakni untuk mengetahui di mana tim kita nanti, lalu ada cuaca yang di sini kita koneksikan juga dengan web cuaca, lalu ada menu varietas dan pemasaran. Pemasaran ini nanti ditujukan untuk mencari pemasaran yang ada di sekitar untuk penjualan dari tanaman yang akan tanaman atau varietas yang akan kita jual, semacam itu. Lalu mungkin akan diteruskan dengan teman saya Muhammad Arizal. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Ahmad Arizal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang tampilannya dan beberapa isi dari web kami. Ini untuk tampilan home. Di sini ada beberapa tampilan atau yang biasanya buat untuk menu-menunya, dan beberapa tampilan distributor, pemasaran, cuaca, panen, pestisida, dan alat pertanian. Di sini ada beberapa deskripsi dari web, dari halaman-halaman tersebut. Untuk varietas itu nanti ada panen, pestisida, dan alat pertanian. Untuk tabel cuaca dan sebagainya, dan distributor. Untuk halaman tim, ini untuk halaman distributornya seperti ini. Halaman distributor untuk mencari supplier kebutuhan dari pertanian. Ini diambil dari database yang sudah dibuat, ada beberapa kolom, nanti di join dan di view yang ditampilkan dari databasenya. Ini dari database ada nama, alamat, telepon, dan nama kota. Untuk halaman pemasaran sama seperti yang distributor tadi, kita ambil dari database. Sedangkan ini untuk halaman cuaca, untuk mengecek cuaca di kota di sekitar Anda, contohnya ini Surabaya. Kita tinggal klik search, nanti akan muncul cuaca untuk hari ini. Untuk varietas ini ada panen, pestisida, dan alat pertanian. Untuk halaman panen ini sama seperti distributor dan pemasaran, kita ambil dari database yang sudah dibuat, nanti di join dan di create view. Ini di create view nya nanti per varietas, jadi ada jagung, padi, dan sebagainya. Terus untuk tabel pestisida ini juga sama, kita ambil dari beberapa database. Nah, ini ada jenis pestisida, contoh, dan penggunaan. Nah, untuk habis itu ada alat pertanian.
Alat pertanian ini jenis-jenis alat, contoh dan kegunaannya kita ambil dari database yang sudah dibuat juga, dan di view, di select from, nanti dari tabelnya tersebut. Nah, ini untuk codingan dari halaman index ini ada dibuat dari beberapa section, ada section home, main, header, dan lain sebagainya. Ada footernya juga. Terus ini untuk cuaca juga seperti yang di home tadi, bedanya cuma di main sectionnya aja atau yang di hero. Ini untuk pengecekan kuota, dan ini untuk main.js, ini JavaScript yang digunakan untuk main seperti menu, tabel, atau hover. Ini untuk stylenya juga untuk diambil dari style.js untuk index dan lain sebagainya. Ini style khusus untuk tampilan cuaca. Sedangkan ini script dari JavaScript, kita ambil API untuk dari cuacanya dari open weather. Nah, habis itu nanti di resultnya sesuai seperti ini di response dari tabel dari JavaScript yang udah dibuat buttonnya. Nah, untuk pemasaran ini untuk tampilannya HTML seperti ini. Kita koneksikan ke database seperti ini, koneksi database. Nah, habis itu tampilkan di select from view, ini tampilan view atau pembuatan view yang dari join. Nah, untuk distributor juga sama seperti tabel pemasaran tadi, koneksikan database, habis itu select view dari distributor. Untuk alat pertanian juga sama seperti pemasaran dan distributor, kita koneksikan ke database, habis itu di select from. Ini untuk panen juga sama, yang bedanya untuk di panen ini untuk view-nya ada beberapa macam, kayak view sayuran, buah, jagung, dan untuk view dari padi. Udah, sekian dari presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya habis ini untuk database dan isi-isi dari database tersebut. Baik, saya terima dari Mas Arizal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan database, yakni mengenai database varietas dan juga tanaman. Nah, di sini ada dua database, yakni detail tanaman dan juga kategori varietas. Nah, untuk di tabel yang detail tanaman, di sini kita mempunyai banyak data yang kita ambil dari detail varietas, karena yang kita gunakan adalah tabel utama pada tabel varietas, dimana di setiap tabel varietas kita memiliki jenis varietas, yakni sayuran, buah, jagung, padi, dan kacang, dan mempunyai ID varietas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Yang ini nanti kita gunakan sebagai foreign key pada tabel detail tanaman. Tabel tanaman. Nah, di sini adalah untuk tabel detail dari tanaman, dimana ini tadi di foreign key atau di sini menampung foreign key dari detail varietas. Nah, dimana ketika ada tanaman sayuran itu memiliki ID varietas 1. Nah, kenapa di sini untuk harga bibit tertulis 0? Karena di setiap provinsi atau setiap daerah itu memiliki harga yang berbeda-beda.
Jadi ketika kita gunakan 0 mungkin lebih cukup membantu karena untuk setiap daerah memiliki harga yang berbeda. Ketika sayuran memiliki ID varietas 1, dan untuk ID yang lainnya juga memiliki misalkan di ID yang sayuran ini tetap memiliki 1, lalu untuk di view nya nanti di sini kan dari view untuk sayurnya. Nah di sini ada view juga padi. Nah ini adalah view dari buah. View dari buah ini diambil dari foreign key yang ada pada tabel varietas, detail varietas, karena setiap data nantinya juga akan selalu terhubung dengan detail varietas untuk melihat ini tergolong dari jenis tanaman apa, tergolong dari tanaman buah, sayur dan lain sebagainya. Seperti padi, lalu juga nantinya juga akan ada jagung, yang di setiap antara jenis padi dan jagung ini memiliki 2 ID varietas yang berbeda atau ID varietas yang berbeda, karena di jagung tadi memegangi ID varietasnya 3. Mungkin cukup dari saya serahkan kepada teman saya Lailatul Fitria. Terima kasih. Di sini saya Lailatul Fitria ingin mempresentasikan, menjelaskan tentang distributor dan juga pemasaran. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama tabel distributor, yang kedua tabel pemasaran, dan yang ketiga tabel kota. Di sini untuk 3 tabel ini memudahkan agar para pencari data atau pencari informasi dapat mengetahui di mana titik-titik tempat untuk distributor dan pemasaran yang berada di dekat mereka. Seperti kalau misalkan mereka orang Surabaya, di titik manakah tempat-tempat distributor itu berada. Dan yang pertama untuk tabel distributor. Di tabel distributor ini ada ID distributor, nama distributor, dan juga alamat, nomor telepon, dan juga ID kota. ID kota ini akan berforeign key ke tabel kota nanti, yang memudahkan pencarian untuk mempercepat pembedaan kota-kota. Dan yang kedua ada tabel pemasaran yang berisi ID tempat, nama tempat, alamat, telepon, dan ID kota. Dan yang terakhir ada ID kota. Ini foreign key yang paling utama nanti, karena ada ID kota dan juga nama kota. Di sini kita mendapatkan 3 kota, yaitu Surabaya, Malang, dan Sidoarjo. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya Ahmad Jarokin. Terima kasih dari Mbak Fitria, saya terima. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami, dari penjelasan mengenai web yang telah kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika mempunyai banyak kekurangan dalam penjelasan ataupun kekurangan kita dalam berbicara. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.